Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati dan saya banggakan yakni para mahasiswa semester 3A Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Menara Siswa yang mudah-mudahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama tentunya pada pertemuan perkuliahan kita secara online ini tentunya kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga alhamdulillah pada hari ini Kamis tanggal 27 Agustus 2020 kita dapat mengikuti kegiatan perkuliahan secara online. Mudah-mudahan kegiatan perkuliahan secara online ini tetap membawa semangat dan memberikan manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Yang kedua, salawat dan salam terlimpah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan, dari alam kezaliman menuju alam yang terang benderang penuh dengan beraneka macam ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu setia menjalankan syariatnya dengan harapan semoga kita mendapat syafaatul uzma di hari akhirat nanti. Baiklah para mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada sore hari ini Ibu akan memberikan perkuliahan tentang mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Adapun pada kesempatan ini akan kita bahas tentang pengertian konsep sosial budaya. Nah, pengertian konsep sosial budaya yang pertama yakni apa itu sistem dan apa itu sosial? Apakah manusia, pesawat dapat disebut suatu sistem? Pengertian kebudayaan dan kerangka kebudayaan. Kebudayaan atau yang disebut peradaban adalah pemahaman yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat yang diperoleh dari anggota masyarakat. Nah, itu dikatakan oleh pendapat Taylor pada tahun 1997. Nah, kemudian ada pendapat umum sesuatu yang baik dan berharga dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu menurut Baker tahun 1984. Ada juga dikatakan bahwasanya pola tingkah laku mantap, pikiran, perasaan, dan reaksi yang diperoleh dan terutama diwujudkan oleh simbol-simbol. Nah, pada pencapaian tersendiri dari kelompok manusia, di mana manusia yang bersifat universal. Ya. Nah, jadi pengertian tentang kerangka kebudayaan itu meliputi bahwasannya sistem budaya, ya, dari sistem budaya itu akan muncul menjadi sistem sosial. Nah, dari sistem sosial itu akan berkembang menjadi kebudayaan dan fisik. Nah, sementara dari berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya the humanistic dari berbagai disiplin ilmu.
Kenapa? Karena hakikat manusia sebagai kesatuan atau universal akan membentuk beraneka ragam kebudayaan yang masing-masing sesuai dengan masa dan zamannya. Yang kedua, bahwa masalah pokok tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan beberapa unsur. Ya, di mana unsur-unsur kebudayaan itu meliputi yang pertama yakni tentang religi. Nah, religi itu apa? Yakni berhubungan dengan agama. Nah, kemudian unsur yang kedua yakni berhubungan dengan kesenian. Ya. Ketiga, unsur yang berupa organisasi sosial. Dan yang keempat yakni unsur kebudayaannya yakni berhubungan dengan bahasa. Dan yang kelima, unsur yang berhubungan dengan pengetahuan. Juga berhubungan dengan teknologi dan mata pencaharian. Nah, selanjutnya konsep-konsep kebudayaan itu, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya atau budi, yang berarti budi, akal, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal. Budaya dapat dipisahkan sebagai kata majemuk. Nah, kata majemuk yakni budi dan daya yang berupa cipta, rasa, karsa, dan karya. Dimensi wujud kebudayaan yang pertama adalah dimensi gagasan, konsep, pikiran manusia. Wujud ini yang disebut dengan sistem budaya, di mana sistem budaya itu sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat berpusat pada kepala. Nah, B, dimensi wujud kebudayaan yang B itu adalah dimensi aktivitas, di mana dimensi aktivitas itu disebut sistem sosial, berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi. Sifat konkret dapat diamati atau diobservasi. Dimensi wujud kebudayaan yang ketiga merupakan wujud sebagai benda, yakni sistem konkret, hasil daya cipta manusia yang berwujud benda. Nah, pengertian sistem budaya dan sistem sosial, bahwa sistem sosial dan sistem budaya merupakan sistem yang secara analisis dapat dibedakan menjadi sistem sosial, yakni sistem ini lebih banyak mengkaji pada kajian sosiologi yang mengarah kepada konsep. Sementara yang kedua yakni relasional, hubungan manusia sebagai pengganti konsep perilaku sosial. Nah, itu akan menjadi sistem sosial menjadi suatu model analisis bagi terhadap organisasi sosial. Perannya sebagai sistem sosial mempunyai bagian yang saling menguntungkan, saling ketergantungan, termasuk hubungan berdua atau kelompok kecil. Nah, sehingga ada 4 hal yang harus berada dalam sistem sosial. Yang pertama yakni ada 2 orang atau lebih. Kemudian terjadi interaksi di antara mereka. Nah, kemudian mempunyai tujuan yang sama.
lalu memiliki struktur, simbol, dan harapan yang sama di antara versen. Nah, sistem sosial terdiri atas satuan-satuan interaksi sosial, di mana unsur-unsur tersebut membentuk struktur sistem sosial itu. Sistem sosial yang tadi dikatakan adalah sistem sosial terdiri atas satuan-satuan interaksi sosial di mana unsur-unsur tersebut membentuk struktur sistem sosial itu tersendiri dan mengatur sistem sosial, di mana unsur-unsur sistem sosial tersebut ada 10, ya. Di antaranya yakni pertama tentang keyakinan atau pengetahuan. Nah, tentunya keyakinan dan pengetahuan ini yakni bersumber kepada, kalau umat Islam tentunya pengetahuan ini bersumber kepada ilmu agama dan ilmu umum, di mana ilmu agama tentunya bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua yakni perasaan yang berhubungan dengan sentimen atau emosi. Nah, jadi sistem sosial itu unsur-unsurnya yang tadi dikatakan memang dia itu mengatur sistem yang dimana sistemnya itu antara yang satu dengan yang satunya lagi saling ketergantungan, yakni saling berkaitan. Nah, yang ketiga yakni berhubungan dengan unsur sistemnya tujuan, saran, atau cita-cita. Kemudian yang keempat adalah norma. Yang kelima kedudukan peranan atau status. Yang keenam tingkatan atau pangkat atau rank. Yang ketujuh kekuasaan atau pengaruh. Kedelapan sanksi. Kesembilan sarana atau fasilitas. Dan yang ke-10 adalah tekanan ketegangan atau yang disebut dengan stress strain, ya. Nah, itu merupakan unsur-unsur sistem sosial. Jadi, bahwa unsur-unsur sistem sosial itu ada 10 poin. Ya. Nah, selanjutnya ya, bahwasannya sistem sosial budaya atau yang disebut dengan kultural system, di mana kultural system itu merupakan ide-ide dan gagasan manusia hidup bersama dalam suatu masyarakat. Nah, sistem budaya bagian dari kebudayaan dalam pola adat istiadat. Adat istiadat. Sistem norma pranata yang ada di masyarakat. Proses budaya ini dilakukan melalui pembudayaan atau pelembagaan yang dimulai dengan meniru kemudian diinternalisasikan. Fungsi sistem budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia. Nah, proses ini dimulai sejak kecil, dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian dengan lingkungan di luar rumah, mula-mula dengan meniru berbagai macam tindakan, setelah perasaan dan dinilai budaya yang memberikan motivasi akan tindakan meniru itu. Meniru itu dalam kepribadiannya, maka tindakannya itu menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya dibudayakan. Tetapi ada juga individu yang dalam proses pembudayaan tersebut yang mengalami deviance, yang artinya individu yang tidak dapat menyesuaikan dirinya
dengan sistem budaya di lingkungan sosial sekitarnya. Nah, berhubungan dengan tindakan sosial, yakni bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individu, sekaligus sebagai makhluk sosial, senantiasa melakukan hubungan dengan manusia lain menurut kesanggupannya masing-masing. Nah, hubungan sosial yang bersifat timbal balik biasanya dikenal dengan istilah interaksi sosial. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak dan komunikasi, sedangkan inti dari kontak sosial adalah tindakan sosial. Nah, tindakan sosial ini dapat dikaji dalam 3 tingkatan sesuai dengan kajian ilmu sosial. Yang pertama, yakni tingkatan mikro. Nah, tingkatan mikro itu adalah tingkatan yang mengkaji sistem kepribadian individu. Yang kedua, yakni tingkatan meso, di mana tingkatan meso itu mengkaji sistem sosial, yaitu proses sosial di berbagai tempat, misalnya di keluarga, di lingkungan tetangga, lingkungan teman sepermainan, grup atau kelompok sosial, kelembagaan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, organisasi sosial, komunitas masyarakat, bangsa, dan organisasi internasional. Yang ketiga, yakni tingkat makro. Tingkat makro yakni mengkaji struktur sosial atau sistem budaya. Setiap tindakan sosial selalu bermuatan unsur-unsur ketiga sistem tersebut, yakni sistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem budaya. Karena sistem sosial tidak akan ada apabila tidak ada sistem kepribadian. Begitu pula sistem budaya tidak akan ada apabila tidak adanya sistem sosial. Demikian juga sistem kepribadian tidak akan ada apabila tanpa sistem sosial dan sistem budaya. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mungkin materi perkuliahan kita pada hari ini itu saja. Barangkali sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari Ibu. Ya, untuk sementara kita tutup dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.